Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore. Eee, untuk hari ini, mohon maaf karena belum dapat bertatap muka secara offline, maka, saya ganti terlebih dahulu menggunakan video dan untuk video kali ini, kita akan membahas soal dan soal ini, ada 3 soal. Yang pertama, P21A, kemudian P22A, dan P23A. Nah, harapannya, sebelum lanjut menonton videonya, paling tidak membaca terlebih dahulu gitu, seperti apa nanti soalnya dan, kalau memang, memungkinkan untuk dikerjakan terlebih dahulu, nggak apa-apa bisa dikerjakan dulu. Soal P21A ini soal yang, waktu pertemuan terakhir sudah kita bahas, cuman untuk soal terakhir itu kan, pertemuan terakhir itu kita membahas sampai di membuat jurnalnya, kita belum membuat, belum posting ke Ledger, kemudian belum membuat trial balance-nya. Kemudian untuk P22A sama nanti, membuat jurnal membuat jurnal terlebih dahulu, kemudian, posting ke Ledger, setelah posting ke Ledger, membuat trial balance. Nah, dan untuk di soal P23A nanti ada sedikit tambahan, ada sedikit variasi soal, nanti, kita akan coba masuk ke posisi di P23A. Tapi kita akan bahas terlebih dahulu di P21A. Nah, oke, mungkin langsung aja. Kalau misalnya di P21A ada yang terkendala mungkin, nanti bisa, ditanyakan gitu ya. Nah, untuk P21A ini kita mulai dari transaksi 1 April. Jadi transaksi 1 April ini, shareholder invested 50.000 ya, ini kemarin sudah, kita bahas ya transaksi sampai nomor, 30 sampai tanggal 30 ya. Cuma ini saya ulang dulu, jadi cash pada share capital ya karena di sini, cash-nya bertambah, kemudian share capital bertambah, cash pada share capital nominalnya adalah 50.000. Kemudian purchase land ya, mendapatkan land, membayar dengan cash, land pada cash 34.000. Kemudian, ini ada advertising expense ya, bayarnya menggunakan account, dia berhutang bayarnya, sehingga jurnal kita yang kita catat adalah advertising expense dan account payable. Kemudian ada salaries to employee, kita membayar salaries to employee, salaries expense pada cash, jumlahnya 1.500. Nah, yang ada perbedaan tuh di sini di tanggal 12. Jadi ketika itu saya bilangnya, kalau tidak salah salary switch, expense pada salaries payable gitu kan. Karena, dia sifatnya, berhutang gitu, nanti dibayar baru 1 Mei. Tapi kemudian ketika saya lihat-lihat lagi, ternyata efektif Mei 1 ini adalah efektif meng-hire-nya, bukan efektif, membayarnya, tapi dia efektif meng-hire-nya. Sehingga dia no entry. Ya, kenapa no entry? Karena dia tidak ada transaksi gitu ya. Jadi dia ini belum masuk istilahnya, dia belum kerja, dia baru mulai kerja itu 1 Mei sehingga dia nggak ada kewajiban, jadi istilahnya tidak perlu kita catat. Sama kasusnya sama seperti ketika kita melakukan interview. Kita melakukan interview kepada calon calon pegawai, kemudian ketika pegawai tersebut diterima, oke, kamu mau mulai kerja bulan depan ya. Nah, maka itu tidak ada transaksi di sana. Ya, jadi di sini ada sedikit ralat gitu ya. Kalau kemarin pemahaman saya adalah efektif 1 Mei ini dia merupakan efektif bayarnya gitu ya. Tapi ternyata setelah dilihat lagi ternyata efektif 1 Mei ini merupakan efektif dia mulai bekerja pada 1 Mei sehingga ini dia tidak ada jurnal ya. Di sini no entry. Kemudian tanggal 13 di sini membayar 1.500 untuk 1 year insurance ya. Jurnalnya adalah prepaid insurance pada cash. Ya, prepaid ini berarti untuk 1 tahun gitu kan. Kemudian membayar cash dividen 1.400, cash dividen pada cash. Kalau misalnya mau ditulis dividen saja juga tidak apa-apa. Yang penting nanti konsisten ke bawahnya, misal ditemui hal-hal serupa, dia bisa konsisten. Ya, tapi lebih enak kalau misalnya tulis cash dividen gitu. Cash dividen pada cash sejumlah 1.400. Kemudian di sini menerima 6.400 untuk admission fee,
Berarti dia cash pada service revenue 6.400. Kemudian di sini menjual 100 kupon box, ya. Setiap kupon harganya 30 dan satu boxnya berisi 10. Sehingga di sini cash pada service revenue sejumlah 30.000. Kemudian pada tanggal 30 sama menerima 8.500 pada admission fee, ya sama dengan tanggal 20 cash pada service revenue. Kemudian di tanggal yang sama juga membayar 900 ya atas utang apa? Utang advertising expense pada 8 April. Ya, jadi pada tanggal 8 April utangnya adalah 1.800, tapi di sini tanggal 30 dia bayar 900. Sehingga otomatis nanti masih tersisa begitu kan, account payable-nya belum habis gitu ya. Account payable-nya di sini 1.800, di sini masih 900. Nanti pasti ada sisa. Kita akan lihat nanti di ledger-nya gitu ya. Untuk jurnalnya sendiri yaitu account payable pada cash. Nah, setelah selesai kita proses menjurnal, kemudian kita posting ke ledger gitu ya. Kita mulai dari sisi aset terlebih dahulu ya. Aset kalau kita lihat di sini dari seluruh transaksi ini ya ada 3 kategori aset yang bisa kita catat. Yang pertama adalah cash, kemudian land, dan juga prepaid insurance gitu ya. Nah, untuk cash sendiri gitu ya, pada tanggal 1 di sini kita lihat pada tanggal 1 dia ada cash masuk ya, sehingga dia masuk ke sini ya, sisi debit. Kemudian tanggal 4 dia ada cash keluar 34.000. Kemudian tanggal 11 ada cash keluar 1.500, ya kita posting 1.500. Kemudian tanggal 12 nggak ada, tanggal 13 1.500 lagi, kita posting tanggal 13 1.500, kemudian tanggal 17 ada cash keluar 1.400, kita posting 1.400. Kemudian tanggal 20 cash masuk 6.400, tanggal 25 cash masuk 30.000, tanggal 30 cash masuk 8.500, dan juga cash keluar 900. Ini kita catat satu-satu, kemudian kita buat saldonya atau istilahnya balance-nya begitu ya. Kita buat balance-nya, di sini balance-nya kita jumlahkan. Cara membuat balance-nya adalah dengan menjumlahkan seluruh cash yang ada gitu ya. Tapi perlu kita perhatikan saldo normalnya gitu supaya kita bisa menentukan kalau sisi di kredit ini dia keluar atau masuk, sisi di debit ini keluar atau masuk gitu ya. Jadi di sini cash masuk 50.000, kalau di sini cash keluar 34.000 berarti di sini dikurangi gitu ya. Jadi di sini 50.000 dikurangi 34.000 dikurangi 1.500 dikurangi 1.500 dikurangi 1.400 ditambah 6.400 tambah 30.000 ditambah 8.500 dan dikurangi 900. Sehingga dapat saldo cash-nya adalah 55.600, dia di debit. Nah, jadi saldonya ini ada posisinya ada di debit gitu ya. Kenapa penting sekali kita untuk mengidentifikasi di mana posisi saldonya gitu ya. Nanti kita akan melihat mengapa dia penting kita identifikasi saldonya ini, balance-nya ini posisinya ada di mana gitu. Nanti kita akan melihat di trial balance-nya. Kemudian berikutnya ada land. Ya, di sini land dia ada transaksi pada tanggal 4. Ya, land di sini membeli 34.000, berarti di sini kita catat saja land 34.000, saldonya 34.000. Ini saldonya juga masih sama. Saldonya ada di debit. Kemudian prepaid insurance. Prepaid insurance ini tanggal 13, transaksi pada tanggal 13. Ya, untuk 1 tahun ini prepaid insurance 1.500, berarti kita catat 1.500. Saldonya ini juga sama, dia ada di debit. Kemudian kita masuk ke liability. Nah, jadi ini kan persamaan umum akuntansinya ya. Jadi dari persamaan umum akuntansi ini nanti kita bisa merinci gitu ya. Di aset ini pokoknya jumlah asetnya ini harus sama dengan jumlah liability ditambah dengan equity-nya. Ya, cuman untuk ledger ini yang penting kita membuat ya ini per akunnya ini aja yang pentingnya gitu ya. Kemudian di account payable gitu ya. Di account payable ini dia muncul 2 kali.
pada tanggal 8, di mana tanggal 8 ini berhutang untuk membayar advertising expense gitu ya. Bayar advertising expense, dia muncul sekali, kemudian muncul kedua ada di tanggal 30, di mana utangnya dibayar. Utangnya dibayar tapi belum semua gitu kan, hanya dibayar 900. Sehingga hasilnya seperti apa? Kalau kita lihat, maka dia conveyable 8 pada tanggal 8 1.800, pada tanggal 30 900. Sehingga masih ada balance 900. Posisinya di mana 900-nya? Posisinya ada di kredit. Itu ya, posisi 900 ini ada di kredit. Kemudian kita lanjut ke pos terakhir, yaitu equity. Equity ini ada berbagai macam gitu ya. Ada share capital, kemudian ada advertising expense, dan ada juga dividen sama revenue. Kita mulai dari share capital terlebih dahulu. Share capital ini pada tanggal 1, di sana dia investasi ya, 50.000, langsung saja kita catat, balance-nya ini ada di kredit. Kemudian advertising expense, advertising expense ini pada tanggal 8, dia ada di debit gitu kan. Jadi kalau di sini semoga udah nggak bingung ya, kenapa di sini equity kok di sini saldo normalnya ada di kredit, tapi advertising expense saldo normalnya ada di debit gitu ya. Semoga udah nggak bingung karena sifatnya expense ini dia itu mengurangi equity gitu ya. Jadi kalau saldo equity itu ada di kredit, sedangkan expense itu ada di debit, maka expense itu akan mengisi equity-nya begitu kan. Makanya expense ini memang dia bagian dari equity tapi dia bernilai negatif begitu ya. Jadi saldonya expense ini dia ada di debit. Termasuk juga salaries expense. Salaries expense pada tanggal 11 dia posisinya ada di debit juga karena nanti expense itu kalau kita sudah masuk ke penyusunan laporan keuangan kita akan melihat bahwasanya expense itu nanti akan ditutup dengan revenue, ditutup dengan bahkan kalau misalnya revenue-nya nggak menutup expense-nya maka modal itu akan tergerus ya, sehingga expense itu memang posisinya dia ada di bawahnya equity gitu ya, mengurangi equity. Kemudian ada cash dividend ya, cash dividend juga dia posisinya ada di debit gitu ya, karena jika kita membayar dividen berarti equity kita akan berkurang. Kemudian ada juga service revenue. Di sini service revenue dia terjadi beberapa kali pada tanggal 20, 25, dan 30. Ya, kita catat semuanya dan kita dapatkan balance-nya yaitu 44.900. Setelah semuanya selesai kita posting ke ledger-nya. Jadi setelah general journal-nya kita buat, kemudian kita posting ke ledger, sekarang saatnya kita buat trial balance-nya. Nah, trial balance-nya ini tinggal kita ambil balance dari setiap ledger-nya gitu ya. Jadi balance-nya ini kita ambil. Ini kita ambil. Tapi ya yang menjadi concern kita bahwa kita juga harus istilahnya harus ingat posisi normal dia di mana gitu ya. Supaya apa? Supaya nanti bisa balance. Supaya nanti bisa imbang. Nah, jadi yang saya warnai kuning, dia posisinya saldonya balance ini, saldonya ini dia ada di sisi debit. Jadi aset, cash, land, prepaid insurance, cash dividend, salaries expense, dan advertising expense, dia ini posisinya ada di debit. Ya, sedangkan service revenue, kemudian account payable, dan juga share capital, dia posisinya ada di kredit gitu ya. Kemudian kita lihat di sini, ya, cash, land, prepaid insurance, account payable, share capital, service revenue, advertising expense, salaries expense, dan juga cash dividend. Kemudian kita jumlahkan keduanya sehingga nanti kita akan mendapatkan dari sisi debitnya dia 95.800, dari sisi kreditnya juga 95.800.
gitu ya. Jadi mereka berdua ini harus sama gitu ya. Yang kita bilang balance ini berarti dia harus sama antara sisi debit dan sisi kreditnya. Mungkin nggak berbeda, harusnya dia nggak mungkin berbeda. Kenapa? Karena setiap kali kita melakukan pencatatan transaksi, kita ini melakukan double gitu kan. Jadi kita ini mencatatnya 2 kali, di debit dan di kredit, dan nilainya pasti selalu sama gitu kan. Di debit kita catat 50.000, di kredit juga 50.000. Jadi harusnya nanti di trial balance-nya juga dia balance gitu kan. Kalau misal di trial balance-nya dia nggak balance, nah berarti ada sesuatu yang salah di bagian posting di ledger-nya gitu ya. Jadi biasanya tahap ini sih yang agak-agak rumit begitu ya, agak-agak memakan waktu memang di tahap ini dari general journal-nya, kemudian posting ke ledger-nya. Kalau misalnya saran saya supaya nanti lebih mudah begitu kan, setiap kali mencatat di jurnal langsung dibuat, langsung diposting di ledger begitu ya, supaya nanti kita kalau mau meneliti lebih enak. Misalnya ada sesuatu yang salah begitu kan di trial balance-nya nggak balance, nah kita untuk mengaudit istilahnya untuk mengauditnya itu lebih enak gitu ya. Oke, kemudian kita lanjut ke P22A. Tapi P22A dan P23A ini kan belum dikerjakan. Jadi kalau misalnya ada waktu senggang, silakan dikerjakan terlebih dahulu, baru nanti videonya ditonton. Supaya Anda apa istilahnya, Anda mengerjakan terlebih dahulu gitu ya. Supaya nggak istilahnya nggak kalau misalnya langsung nonton kan seakan-akan ngerasa oh ya oke udah ngerti gitu. Tapi coba dikerjakan terlebih dahulu. Oke, saya lanjutkan di P22A. Jadi di P22A ini halaman 89 ya, bawahnya P21A. Ini masih di chapter 2. Jadi di sini transaksinya pada bulan Mei, ini ada perusahaan jasa juga. Jadi di tanggal 1 Mei, shareholder invest 20.000 gitu ya, untuk mendapat ordinary share. Nah, jurnalnya cash pada share capital 20.000. Kemudian, nah ini kasusnya sama seperti pada tanggal berapa ini? Pada tanggal 12 kalau salah ya. Ya ini pada tanggal 12. Hire pekerja gitu kan. Di P22A juga di sini. Dia hire sekretari resepsionis gitu kan. Nah, cuman masalahnya ketika dia hire ini, ya dia kan nggak ada kewajiban untuk membayar dan sebagainya gitu kan. Kita kan belum mengakui apa-apa gitu kan. Nah, sehingga dia nggak ada transaksinya gitu. Kita hanya meng-hire aja, ya udah masuk aja gitu kan. Sama kayak kita tadi contohnya mewawancara orang gitu. Kita mewawancara ya udah wawancara aja gitu. Nggak ada transaksi hak kewajiban di sana. Kemudian nomor 3 membeli sublease nilainya 1.500 tapi dia on account, artinya dia berhutang, bayarnya pakai utang. Sehingga jurnalnya yang muncul adalah sublease pada account payable. Berikutnya membayar office rent, sewa kantor 900 cash ya, secara cash, sehingga rent expense pada cash. Kemudian tanggal 11 menyelesaikan istilahnya ada tugas gitu ya, ada diberi kerjaan sama klien, sudah diselesaikan apa tadi istilahnya tugasnya dari klien gitu ya. Kerjaan dari klien sudah selesai dan memberikan bill, ditagih, istilahnya kita melakukan penagihan. Ketika kita sudah melakukan penagihan, kita sudah selesai melakukan pekerjaan dari klien, maka di situ muncul hak kita untuk menerima bayaran gitu kan, sehingga di sini muncul akunnya yaitu account receivable pada service revenue gitu kan, sejumlah 2.800. Nah, nanti kalau semisal sudah dibayar, jurnalnya akan seperti apa? Misalnya ini kan sekarang menagih orangnya, Pak silahkan dibayar. Nah, kita sudah mengakui ada service revenue di sana. Ya, ada account receivable pada service revenue. Kalau misalnya sama orangnya sudah dibayar, maka jurnalnya akan menjadi bayarkan menggunakan cash. Cash-nya masuk pada account receivable. Ya, jadi cash pada account receivable jumlahnya berapa? Sama 2.800.
Ya, jadi service revenue cukup diakui satu kali saja. Ya, di sini yang bertambah cash, yang berkurang account receivable. Jadi hanya tukar pos saja. Oke. Kita lanjutkan ke tanggal 12. Di tanggal 12 menerima 3.500 ya pada konsultan, dia istilahnya ada konsultan manajemen gitu kan, tapi di sini baru engagement, artinya dia masih perjanjian dulu gitu kan. Oke, nanti kayak gini, istilahnya masih kontrak begitu ya. Belum terlaksana, dia masih belum terlaksana. Nah, istilahnya dia karena dia sudah menerima cash, maka ada cash masuk. Tapi karena dia belum melaksanakannya, jadi servisnya belum lakukan, jasa yang jadi usaha dia itu belum dia berikan gitu kan. Sehingga di sini bukan service revenue tapi menjadi unearned service revenue. Nah, jadi di sini cash pada unearned service revenue. Dan yang perlu kita cermati adalah unearned service revenue ini dia nggak masuk di equity. Tapi unearned service revenue ini dia masuk di liability. Mengapa? Karena unearned service revenue ini merupakan kewajiban. Dia bukan hak kita gitu ya. Dia belum menjadi istilahnya belum menjadi hak, belum menjadi service revenue gitu ya. Tapi masih menjadi liability. Nah, yang mungkin menjadi pertanyaan adalah kalau misalnya sudah selesai kita laksanakan gitu ya. Misalnya manajemen consultingnya sudah selesai, sudah clear, sudah deal, oke, selesai. Kemudian jurnalnya seperti apa yang kita buat? Maka yang kita buat jurnalnya adalah berarti unearned service revenue pada service revenue gitu ya. Unearned service revenue sama 3.500, service revenue juga 3.500. Jadi posisinya di sini. Ya. Jadi cash pada unearned service revenue dia merupakan kewajiban ya karena belum kita lakukan gitu kan. Kalau sudah kita lakukan berarti unearned service revenue pada service revenue gitu kan. Unearned service revenue hilang menjadi service revenue. Oke. Kemudian kita lanjutkan di nomor 17. Nomor 17 menerima cash 1.200 atas service yang kita berikan. Nah, berarti cash pada service revenue. Ini saya tulis. Service revenue. Sejumlah 1.200. Nah, tanggal 31 ini, nah ini kita hire yang tadi kan, tanggal 2 ini kita hire, nah tanggal 31 baru kita bayar. Nah, ketika kita bayar ini baru ada transaksinya, sehingga di sini salaries expense pada cash, gitu ya, kita bayar gaji, bayar upah. Bayar upah senilai 2.000. Kemudian pada tanggal 31 juga membayar 40% supply, ya. Tadi kita beli supply di tanggal 3 ya. Di tanggal 3 ini kan kita bayarnya pakai utang nih. Ya, utangnya 1.500 ya kan, dan di tanggal 31 kita baru bayar 40%-nya. Nah, berarti berapa yang kita bayar, berapa yang kita keluarkan ya, untuk cara menghitungnya kan berarti 40% gitu kan, 40% kemudian dikali dengan tadi jumlah utangnya adalah 1.500 itu. Tinggal kita nanti hitung dia berapa. Yang jelas dia kan 40%. Nah, jumlahnya adalah 600 gitu ya, 600. Berarti yang dibayar adalah 600. Nah, lagi kemudian setelah selesai kita proses penjurnalannya, setelah selesai kita jurnal, kemudian kita buat ledgernya, kita posting ke ledgernya. Nah, di sini ada beberapa lumayan banyak begitu ya. Cash, di sini ada beberapa transaksi, ya, kemudian kita buat balance-nya. Nah, lagi-lagi ini kita harus tahu nih, kondisi saldonya ini dia posisinya ada di debit atau di kredit. Ya, di sini kalau kuning berarti di debit gitu ya. Kondisi receivable ada di debit, ya, Saplix ada di debit, gitu kan. Kemudian account payable 1.500 tadi dia bayar Saplix-nya 1.500 pakai utang, kemudian dia pada tanggal 31 dibayar 40% tadi kan. Nah, berarti di sini ada 600, dia berkurang 600 sehingga saldo account payable-nya sisa 900. Kemudian unearned service revenue ya di sini dicatat di liability. Kenapa? Karena tadi ya unearned service revenue ini dia sifatnya berupa kewajiban. Dia belum menjadi hak kita, belum menjadi milik kita itu. Jadi uang itu yang diberikan belum jadi milik kita. Itu masih menjadi punyanya orang lain, istilahnya seperti itu. Kemudian share capital ordinary, kemudian service revenue,
Kemudian ada expense. Expense ini ada di debit dan expense ada di debit. Nah, setelah selesai, kita posting ke ledgernya, baru kita buat trial balance-nya. Dari trial balance dari ledger ini kita buat trial balance-nya sesuai dengan balance-nya dia. Ya, jadi dengan saldo dia ini posisinya ada di debit atau di kredit. Jadi jangan sampai ketukar di sini juga jangan sampai ketukar gitu ya. Nah, di sini cash 21.200, account receivable 2.800, supply 1.500, account payable 900, unearned service revenue 3.500, share capital 20.000, service revenue 4.000, service wage expense 2.000, dan rent expense ya. Dan expense. Kemudian kita jumlahkan, harusnya di debit dan di kredit ini jumlahnya sama, gitu ya, harusnya dia balance. Nah, itu untuk soal nomor P22A gitu ya. Jadi tadi poinnya berarti setelah jurnal selesai, posting ke ledgernya harus teliti, harus hati-hati, jangan sampai miss gitu kan. Kemudian poin tambahan, catatan tambahannya adalah kita harus tahu balance ini saldonya ada di mana. Saldonya ada di debit kah atau saldonya ada di kredit kah gitu kan. Kalau saldonya udah kelihatan, waktu kita taruh di trial balance, posisinya jangan sampai salah. Dia di debit atau di kredit. Oke, kemudian soal terakhir. Soal terakhir ini agak challenging begitu ya. Dia menantang sekali. Ya, enggak sekali sih. Mungkin 2 kali. Dia karena ada saldo awal di situ ya. Di sini ada saldo awal nih. Dia malah jadi Oke. Nah, di sini dia punya saldo awal. Jadi di sini ada trial balance tahun sebelumnya, yaitu tahun 2016. Nah, di sini kita mengerjakan transaksinya ini. Transaksi ini dia adalah Januari tahun 2017. Ya, sehingga di sini Desember 2016 ini dia akan menjadi istilahnya saldo awal gitu ya. Nah, kalau misalnya kita cermati di sini, ya, pada tahun 2016 ya di sini itu nggak ada yang namanya expense gitu ya. Expense nggak ada, kemudian revenue juga nggak ada, begitu kan. Apakah pada tahun 2016 dia tidak mengeluarkan expense, atau pada tahun 2016 dia nggak revenue? Nggak mungkin kan. Nah, jawabannya adalah karena revenue dan expense itu pada akhir tahun buku, pada akhir tahun itu dia ditutup gitu ya. Nanti pada chapter 3 dan 4 kita akan belajar yang namanya adjusting. Adjusting sama complete cycle gitu ya. Menyelesaikan satu siklus akuntansi. Nah, artinya dia ditutup seperti apa? Expense dan revenue itu, dia itu nanti akan kita lihat. Kalau revenue lebih besar daripada expense, berarti dia akan menambah equity. Equity-nya bertambah. Tapi sebaliknya, jika nanti lebih besar expense-nya, berarti dia akan menggerus equity. Sebenarnya sesimpel itu sih sebenarnya. Nanti kita akan lihat posisinya seperti apa. Nah, tapi sini sebagai intermezzo aja bahwa kalau dia di akhir tahun begitu kan, saldo di akhir tahun biasanya dia udah ditutup, memang istilahnya ditutup begitu ya. Dia udah tutup buku, dia udah nggak ada revenue, udah nggak ada expense itu, dia udah ditutup. Jadi wajar kalau misalnya di sini nggak ada expense dan revenue. Tapi untuk 1 Januari gimana? 1 Januari nggak ada masalah kalau misalnya ada expense sama revenue gitu ya. Oke. Kemudian kita mulai di Januari. Di sini ini sepertinya bukan tanggal tapi nomor gitu ya. Kalau dilihat di soalnya ini bukan tanggal tapi nomor. Jadi di nomor 1 di sini ada advertising cost gitu ya, dibayar menggunakan cash ya, advertising expense pada cash 1.000. Kemudian beli supply gitu ya, tapi dia pakai utang, bayarnya on account. Ya, di sini on account 4.000.
Ya, kita bayar, sublease pada account payable 4.000. Kemudian ada miscellaneous expense, dibayar pada cash. Yang berarti miscellaneous expense pada cash ya, miscellaneous expense ini dia expense lain-lain, artinya dia beban lain-lain ya, beban tidak terduga, ternyata ada beban lain yang dia istilahnya kayak akun sapu jagat lah. Dia bisa buat expense apapun yang dia nggak ada di kalau expense kan ada utility, ada rent, ya kan, kemudian ada advertising expense, kemudian ada apalagi ya, ada expense yang lain ya, salaries expense juga. Nah, kalau yang miscellaneous ini kayaknya bermacam-macam expense lain yang mungkin dia secara spesifik, misalnya kayak ya ada di perusahaan tertentu aja gitu kan. Nah, dia catat sebagai miscellaneous expense. Dan dia 1.100 daripada cash. Kemudian cash collected from customer in payment of account receivable. Jadi kita punya piutang kepada customer kita punya utang pada kita gitu ya, 13.000 ya, kemudian dibayar. Maka jurnal yang kita catat adalah cash pada account receivable. Jadi piutang kita berkurang, cash kita bertambah sebanyak 13.000. Kemudian cash paid to creditor for account payable 15.000. Nah, kita bayar utang kita gitu ya. Account payable-nya berkurang, cash-nya berkurang. Jumlahnya 15.000. Kemudian kita memberikan jasa gitu ya, memberikan service, kemudian dibayar 5.000 menggunakan cash dan 9.000-nya menggunakan utang. Artinya customer kita bayarnya cuman 5.000, 9.000 sisanya nanti ya dibayar mungkin seminggu lagi, 2 minggu lagi, sebulan lagi, dan seterusnya. Nah, jurnalnya berarti seperti apa? Berarti cash, account receivable, pada service revenue. Ya, ini kan jurnalnya muncul baru ya, di dua soal sebelumnya kan nggak ada muncul kayak gini kan. Biasanya kan cuma satu pasang, ya kan, account payable pada cash atau cash pada service revenue gitu kan. Kalau di sini dia ada variasinya. Jadi dibayarnya cuma sebagian dulu dibayar pakai cash-nya, sisanya utang dulu. Ya, berarti kita catatnya cash account receivable pada service revenue. Jumlahnya berapa? Ya, jumlahnya harus balance, tetap harus balance ya. Di sini jumlahnya 14.000, di sini 14.000. Kemudian tanggal nomor 7, wage for January paid in cash sebanyak 3.000. Ya, berarti salaries expense pada cash sejumlah 3.000. Dan terakhir dividen, ya, dividennya adalah 2.000. Ini cash dividen gitu ya. Cash dividen pada cash jumlahnya adalah 2.000. Oke, sampai sini. Setelah kita buat jurnalnya, kita posting ke Ledger. Nah, yang membedakan Ledger kali ini dengan Ledger sebelumnya adalah ini. Ada kata-kata BAL ini ya, ada BAL. Ini balance ya, maksudnya balance tahun sebelumnya nih maksudnya nih. Atau saldo tahun sebelumnya. Nah, saldo tahun sebelumnya ini kita ambil dari trial balance 2016. Ya, ini kita masukkan lagi. Jadi cash misalnya di sini cash 8.000 nih, balance-nya 8.000 ya, kita ambil dari sini. Ya, ini kita pindahkan. Nah, ini kita pindahkan ke sini gitu kan. Kemudian account receivable. Nah, kemudian baru di bawahnya ini adalah transaksi bulan Januarinya. Ya, kemudian kita jumlahkan seperti biasa. 8.000 dikurangi 1.000, dikurangi 1.100, ditambah 13.000, dikurangi 15.000, ditambah 5.000, dikurangi 3.000, dikurangi 2.000, dapatlah saldonya pada Januari tahun 2017 adalah 3.900 ya. Dan kita juga masih harus memperhatikan bahwa 3.900 ini posisinya ada di debit ya. Nah, posisinya dia ada di debit. Kemudian account receivable, sama juga account receivable, dia ada saldo 16.000. Jadi kita catat 16.000. Kemudian pada transaksi keempat ya, di sini dia dibayar ya, 13.000, berarti di sini 13.000 berkurang 13.000.
tanggal 6 bertambah 9.000 sehingga saldonya account receivable adalah 12.000, dia di debit juga. Ya, hal tersebut berlaku sama seterusnya, supplies dia di debit, ya prepaid train dia di debit, equipment dia di debit gitu kan. Kalau misalnya di trial balance ada gitu kan, tapi di transaksi berjalan nggak ada, apakah harus tetap dicatat? Harus tetap dicatat gitu ya. Misalnya di dua ini prepaid train sama equipment gitu kan. Dia adanya cuman di trial balance 2016. Di transaksi Januari tahun 2017 dia nggak ada nih. Tapi tetap harus dicatat gitu kan karena dia bakal masuk ke trial balance di Januari 2017 gitu kan. Dia tetap harus dicatat. Kemudian hal tersebut berlaku sama juga untuk liability dan equity-nya. Di liability ada account payable, dia balance-nya adalah 8.000 gitu ya. Ada share capital, ada retain earning, kemudian ini ya service revenue, kemudian udah ya dividen, advertising expense, miscellaneous expense, dan juga service expense. Udah. Nah, selesai dari bikin ledger, nah, selesai ledger, biasa kita bikin trial balance. Nah, kita bikin trial balance-nya untuk Januari 2017. Ya, jadi trial balance 2016 masih diperlukan lagi nggak? Udah nggak perlu. Itu ya. Kenapa? Karena saldo-saldo yang ada di 2016 ini sudah kita masukkan ke dalam ledger kita di Januari 2017 gitu ya. Nah, tinggal kita ambil balance di ledger-ledger ini aja ya. Jadi catatan lagi jangan sampai salah menempatkan posisinya ya. Cash dia ada di debit, account payable dia ada di kredit, jangan sampai kebalik-balik. Supaya hasilnya balance. Ya, kita tempatkan di sini cash, account receivable, supplies, prepaid train, equipment, account payable, share capital, retain earning, dividen, service revenue. Nah, seterusnya kemudian kita jumlahkan debit dan kredit harus balance harus sama. Nah, supaya enak, biasanya kalau bikin trial balance, yang pertama, yang paling atas ini adalah dia aset dulu. Gitu ya, aset, kemudian bawahnya adalah liability, kemudian bawahnya liability sampai sini aja ya. Kemudian bawahnya baru equity. Ya, di sebelum-sebelumnya juga saya bikinnya sama. Di yang atas ini adalah aset dulu, kemudian di sini liability, baru bawahnya ini equity. Di P21 juga sama. Ya, atas ini adalah aset, aset sampai prepaid insurance, kemudian account payable ini adalah liability, baru kemudian equity. Oke, ini udah selesai, tiga latihan soal. Saya rasa cukup sekian dulu gitu ya. Bisa digunakan untuk latihan juga. Nanti untuk pertemuan berikutnya kita baru mantepin lagi gitu ya materi ini, kemudian masuk ke chapter berikutnya ya, adjusting. Ya, adjusting itu menarik juga gitu ya, dia asik banget. Kalau kita ngomongin adjusting itu challenging dia. Oke, saya rasa saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat